Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau gali lebih dalam satu buku yang lumayan bikin heboh ya di dunia kepemimpinan bisnis, terutama teknologi. Judulnya Amp It Up, karya Frank Slootman. Betul loh. Nama Slutman ini kalau Anda di dunia tech pasti udah sering dengar lah ya. Iya kan? CEO legendaris ini, rekam jejaknya itu, wah luar biasa. Dia berhasil pimpin 3 perusahaan data domain, ServiceNow, sama Snowflake, sampai sukses besar banget. Termasuk IPO itu loh, penawaran saham perdana yang sukses berat dan valuasinya miliaran dolar. Gila! Hebat memang. Dan filosofi Amp It Up ini sekilas kayak simple ya. Banget! Intinya tuh, organisasi itu bisa loh digenjot kinerjanya secara signifikan. Bukan dengan ganti semua orang atau model bisnisnya dirombak total, tapi yaitu dengan naikin ekspektasi, urgensi, sama intensitas kerja. Menarik. Jadi lebih ke mindset dan cara kerja ya. Tepat. Nah, misi kita hari ini, kita mau bedah nih pilar-pilar utama kepemimpinan hypergrowth itu loh, pertumbuhan super cepat ala Slootman ini. Kita cari wawasan unik yang siapa tahu bisa Anda terapkan juga. Oke, siap ya? Mari kita bedah ini. Siap. Yang menarik di sini adalah relevansinya ya. Pendekatan Slutman ini kan lahir dari konteks persaingan bisnis teknologi yang ketat banget sekarang. Jadi idenya buat mengenjot dari dalam ini jadi relevan banget. Bener, bukan teori dari Menara Gading gitu ya? Jelas bukan. Ini bukan teori manajemen biasa yang ada di buku teks. Ini prinsip-prinsip dari pengalaman langsung. Dari, ya bisa dibilang, medan perang bisnis lah. Dia yakin banget kalau kebanyakan organisasi itu potensinya sebenarnya jauh lebih besar, tapi ya itu kepentok karena kurangnya tuntutan dan intensitas dari atasannya. Masuk akal sih. Oke, kita langsung aja deh ke pilar-pilar utamanya. Ada 5 area kunci nih di filosofi Amp It Up. Yang pertama, dan ini kayaknya dasar banget ya, tingkatkan standar. Betul. Standar. Tapi bukan standar biasa nih. Dia maunya standar keunggulan yang tinggi banget, terinspirasi dari motonya Steve Jobs ya, insanely great. Iya, standar gila-gilaan lah istilahnya. Kedengarannya bagus sih, tapi apa nggak bikin tim stres atau malah jadi lambat gara-gara ngejar sempurna terus? Gimana tuh? Nah, itu pertanyaan bagus. Tapi gini, buat Slootman, kompromi standar demi cepat selesai, itu justru bahaya buat jangka panjang. Dia nggak nyari sempurna yang bikin macet ya, tapi lebih ke rasa bangga yang beneran gitu loh sama hasil kerja. Oh, jadi lebih ke pride ya? Iya, dia sering nanya ke timnya, kamu beneran bangga nggak sama hasil ini? Kamu thrilled nggak? Kalau jawabannya cuma, ya lumayan lah, atau oke kok. Nah, itu tandanya standarnya belum nyampe. Tujuannya bukan neken, tapi lebih ke ngebangkitin potensi terbaik mereka. Justru standar tinggi ini diharapkan micu inovasi, cari solusi yang lebih oke, bukan sekedar centang tugas selesai. Oke, paham. Jadi standar tinggi sebagai pemicu. Lanjut pilar kedua, selaraskan orang dan budaya. Ini penting banget ya, biar semua dayungnya ke arah yang sama. Gimana caranya dia mastiin ini di perusahaan segede ServiceNow atau Snowflake yang tumbuhnya cepet banget? Penyelarasan ini krusial banget, apalagi pas ada perubahan gede. Contoh bagus di bukunya tuh pas Snowflake pindah ke model bisnis berbasis konsumsi. Wah, itu butuh perubahan mindset dan kerjasama lintas tim yang gila-gilaan. Pasti nggak gampang ya. Dia hapus sistem MBO. Itu loh, Management by Objectives, target per individu yang biasa dipakai banyak perusahaan. Wah, dihapus. Kenapa tuh? Nah, menurut dia, MBO itu seringnya malah bikin silo, bikin sekat antar departemen. Orang jadi fokus ke targetnya sendiri-sendiri, lupa sama tujuan besar perusahaan. Dia maunya semua fokus ke tujuan bareng-bareng, kolektif. Wah, itu radikal sih hapus MBO. Dan penyelarasan ini kan pasti butuh fokus yang tajam banget ya. Ini nyambung ke pilar ketiga nih, pertajam fokus. Slootman kan sering nyindir organisasi yang prioritasnya kebanyakan. Akhirnya semua jadi lambat, kayak apa istilahnya tadi? Berenang dalam lem. Nah, itu dia, kayak berenang dalam lem. Gimana cara prioritasin ala Slootman biar nggak gitu? Kuncinya itu, kejelasan sama berani milih. Slootman menekankan prioritas itu urut, bukan paralel. Jadi selesain satu hal penting dulu, baru pindah ke yang lain. Pertanyaan pamungkasnya gini, kalau kamu cuma bisa kerjain satu hal paling penting tahun ini, buat perusahaan apa itu?
Satu aja ya. Satu aja. Kejelasan ini, kata dia, tugas utama pemimpin buat ngilangin ambiguitas. Ambiguitas itu musuhnya kecepatan dan eksekusi. Fokus yang tajam ini jadi kayak sinar laser gitu, ngarahin energi semua orang. Fokus setajam laser. Keren. Dan ini langsung nyambung ke pilar keempat, percepat langkah. Pemimpin katanya harus nentuin irama kerja. Betul, pemimpin tuh kayak dirijennya. Slutman percaya banget sama kompresi siklus waktu, maksudnya ngerjain sesuatu jauh lebih cepat dari biasanya. Dia bahkan bilang ketidaksabaran itu bisa jadi kebajikan dalam bisnis. Wah, ini kedengarannya bikin kultur kerja jadi intens banget ya. Ya memang, intensitas itu udah satu paket sama amp it up. Slutman lihat kecepatan itu bukan cuma soal efisien, tapi soal momentum, soal daya saing. Dia sering bandingin energi tinggi di kantornya sama, ya mungkin kelambatan yang kita temui di kantor layanan publik gitu ya. Haha, iya juga sih. Nah, pemimpin nggak bisa cuma ngomongin kecepatan. Harus ditunjukin lewat tindakan, lewat ekspektasi sehari-hari. Kultur yang lamban, banyak birokrasi, itu harus diberantas habis-habisan. Oke, standar tinggi, selaras, fokus, cepat. Nah, pilar kelima ini mungkin datang setelah yang 4 tadi jalan ya. Transformasi strategi. Ini bukan soal gonta-ganti strategi tiap minggu kan ya, tapi lebih ke kemampuan lihat gambaran besar, terus berani belok arah kalau perlu buat nangkep peluang lebih gede. Kapan sih pemimpin tahu waktunya buat transformasi ini? Menurut Slutman, transformasi strategi yang benar-benar nendang itu biasanya muncul setelah organisasinya buktiin kemampuan eksekusinya. Kalau eksekusinya udah kuat, kan dapat data tuh, pemahaman pasarnya lebih bagus. Nah, baru bisa memperlebar apertur pikiran. Maksudnya gimana tuh memperlebar apertur? Jadi bisa lihat lebih luas gitu. Lihat melampaui pekerjaan sehari-hari. Mulai nanya, pasar ini mau kemana sih? Peluang apa nih yang belum kita garap? Model bisnis kita 5 tahun lagi masih relevan nggak ya? Ini butuh, ya keberanian buat keluar dari zona nyaman. Mungkin nanya ulang asumsi-asumsi lama. Jadi kelima pilar ini, standar tinggi, penyelarasan, fokus tajam, kecepatan, sama transformasi strategi, itu nyambung semua ya. Kayak satu mesin gitu buat hypergrowth. Ini bukan checklist biasa berarti ya, tapi lebih ke mindset kepemimpinan yang, wah, nuntut banget. Persis, ini sistem yang nyambung semua. Nggak bisa ngebut kalau nggak fokus dan nggak selaras. Nggak bisa jaga standar tinggi kalau timnya nggak kompak dan fokus. Dan transformasi strategi yang sukses juga tergantung pondasi eksekusi yang kuat. Jadi pendekatannya holistik dan memang butuh intensitas tinggi dari semua, terutama pemimpinnya. Oke, kita dalemin salah satu ide utamanya Slutman nih. Bikin organisasi jadi digerakkan oleh misi, mission driven. Dia bilang ini bukan cuma kalimat bagus di website loh, tapi harus jadi sesuatu yang visceral, dirasain banget sama tiap karyawan. Gimana caranya misi bisa sekuat itu ya? Slutman lihat misi yang kuat itu kayak faktor X, pembeda antara perusahaan hebat sama yang biasa aja. Dia punya kriteria nih. Pertama, misi harus besar, tapi ya masih masuk akal buat dicapai. Contohnya jelas dari pengalamannya dia. Gimana tuh contohnya? Misi data domain itu mau menghapus penggunaan tab buat backup data. Wah, itu perubahan gede banget zaman itu. Terus misi ServiceNow jadi standar global buat ITSM, IT Service Management, cara perusahaan ngelola IT internal gitu. Terus Snowflake jadi platform data terbaik di dunia. Semuanya ambisius kan, tapi spesifik dan bikin semangat. Iya sih, ambisius tapi jelas tujuannya. Terus kriteria kedua, misi harus jelas. Kenapa ini penting banget? Biar dan kena mission creep. Pernah dengar kan? Oh itu ya, yang tujuannya jadi melebar kemana-mana nggak jelas? Nah, itu dia. Tujuannya pelan-pelan geser atau nambah. Nggak sadar, malah ngabisin sumber daya buat hal nggak penting. Slutman pakai contoh sejarah nih. Bedanya kejelasan misi sekutu di Perang Dunia II sama ya konflik kayak di Vietnam atau Irak yang tujuannya nggak jelas. Atau respon awal pandemi deh, tujuannya suka ganti-ganti kan. Misi yang jelas itu kayak kompas, kayak filter. Bantu kita bilang enggak ke banyak hal biar fokus ke yang paling penting. Oke. Terus yang ketiga, ini menarik nih. Misi sejati itu bukan tentang uang. Loh, bukannya bisnis tujuan utamanya cari untung ya? Slutman nggak bilang uang nggak penting loh ya. Tapi dia lihat target finansial itu hasil atau milestone, bukan misinya itu sendiri. Misi yang beneran bikin orang semangat menurut dia, itu soal bawa perubahan positif, mecahin masalah gede buat pelanggan atau dunia. Contohnya kayak gimana? Kayak data domain tadi, kan bebasin orang IT dari ribetnya ngurus tip. ServiceNow bikin hidup orang IT lebih gampang. Snowflake ngubah cara perusahaan pakai data.
Nah, uang sama untung itu ngikutin kalau misinya sukses. Fokus ke dampak itu bikin misi lebih berarti. Motivasi timnya dari dalam, intrinsik gitu. Terus gimana caranya ngerawat misi ini biar tetap hidup dan relevan? Nggak jadi pajangan doang? Ya balik lagi ke prinsip dasarnya Slotman. Fokus terus-terusan, urgensi dalam bertindak, eksekusi yang mantap, sama strategi yang selalu nyambung sama misi. Dia juga nekankan pentingnya kayak kontrak sosial gitu sama karyawan. Kalau kamu kasih kinerja terbaik buat misi ini, perusahaan komit kasih imbalan gede yang bisa ngubah hidup kamu. Itu bikin loyalitas sama komitmennya kuat banget. Wah, perspektifnya Slutman ini jadi bikin mikir ya. Gimana kita bisa mastiin misi di tempat kita beneran hidup, bukan cuma tulisan di dinding. Iya kan? Kejelasan misi ala Slotman ini jelas ngasih keuntungan kompetitif yang lumayan gede loh. Apalagi banyak perusahaan lain misinya kadang terlalu umum, kabur gitu. Misi yang kuat itu juga kayak saringan alami. Dia bakal narik orang yang benar-benar klik sama tujuannya. Dan sebaliknya, orang yang nggak cocok ya mungkin jadi nggak nyaman. Jadi ini bukan soal nyenengin semua orang, tapi soal bangun tim yang solid banget, termotivasi buat capai tujuan besar bareng-bareng. Lanjut nih, ada pandangan Slotman yang katanya sering dianggap kontroversial. Eksekusi nomor 1, strategi menyusul. Ini agak nantang ya. Biasanya kan kita dengar strategi itu segalanya. Kenapa dia mikir gitu? Pandangan Slotman ini lahir dari pengalamannya lihat banyak strategi keren gagal total gara-gara eksekusinya jelek. Dia bilang gini, eksekusi hebat itu jauh lebih langka ditemuin daripada ide strategi hebat. Malah lebih jauh lagi menurut dia, mustahil kita bisa nilai bagus nggaknya strategi kalau eksekusinya aja nggak beres. Iya juga ya. Gimana mau nilai strateginya salah kalau cara jalaninnya aja udah kacau? Nah, jadi fokusnya harus ya bangun kemampuan eksekusi dulu. Jadi eksekusi itu kayak skill inti yang bisa dilatih gitu ya? Tepat. Slotman lihat eksekusi itu kompetensi inti yang bisa dan harus diajarin, dikembangin di organisasi. Di Snowflake contohnya, dia bangun jalur karir yang jelas buat ngelatih tim sales dari nol sampai jadi jagoan. Nyari orang yang punya DNA eksekusi kuat itu susah soalnya. Jadi ngelatih dari dalam itu penting banget. Dia juga sering bilang masalah penjualan itu seringnya bukan karena tim salesnya kurang jago, tapi ya produknya belum pas sama pasar, produk market fit, atau emang produknya lemah aja. Kata dia, produk kuat itu bisa terbang sendiri dari rak, biarpun tim salesnya biasa aja. Dan karena itu dia agak skeptis ya sama konsultan strategi atau tim strategi internal yang misah dari operasional. Betul. Dia percaya banget orang-orang di garis depan yang jalanin bisnis sehari-hari itu yang paling ngerti dinamika pasar, paling bisa bikin strategi yang efektif. Ngandelin konsultan luar atau tim strategi internal yang ngawang-ngawang, itu seringnya hasilnya rencana bagus di kertas doang, tapi nggak realistis, susah dieksekusi. Operator itu harus diberdayain jadi strategis juga. Jadi bukan berarti strategi nggak penting ya, tapi urutannya sama siapa yang bikin itu jadi krusial banget. Gimana implikasinya ini di lingkungan kayak Silicon Valley yang suka banget sama narasi strategi keren? Implikasinya gede. Eksekusi kuat itu bikin kita bisa validasi atau nolak ide strategi dengan cepat banget. Mirip prinsip fail fast lah ya. Cari gagalnya cepat biar bisa cepat belajar dan adaptasi. Di saat banyak perusahaan habisin waktu berbulan-bulan bikin rencana strategis jelimet, fokus gila-gilaan ke kecepatan dan kualitas eksekusi ala Slotman ini bisa jadi pembeda banget. Ini lebih soal doing daripada sekedar planning. Oke, sekarang kita bahas gimana Slotman bangun tim buat ngelakuin eksekusi hebat itu. Masuk ke area membangun tim dan budaya pemenang. Salah satu mantranya yang terkenal kan, hire drivers, not passengers. Dia ngambil dari iklan Vivi ya. Apa sih bedanya? Bedanya tuh fundamental banget di cara mikir sama tindakan. Drivers itu orang-orang proaktif yang bikin sesuatu kejadian. Mereka punya ownership, rasa memiliki, energinya tinggi, ambisius buat maju. Nggak nunggu disuruh detil, tapi cari cara buat capai tujuan. Nah sebaliknya, passengers itu cenderung pasif, ikut arus aja, nunggu diarahkan, sering jadi beban buat tim yang geraknya cepat. Slotman maunya timnya isinya pengemudi semua. Dan kalau nemu penumpang atau orang yang nggak pas nih, gimana? Apa yang harus dilakuin? Pesan Slotman jelas banget dan tegas. Keluarkan orang yang salah dari bus dan lakukan dengan cepat.
Dia nekanin banget pentingnya gerak cepat, apalagi pas ambil alih tim atau perusahaan baru. Jangan abisin waktu berbulan-bulan buat evaluasi kalau tanda-tanda nggak cocok atau kinerjanya jelek udah kelihatan. Wah, cepet banget ya. Iya, pengalamannya di ServiceNow sama Snowflake nunjukin dia berani banget ganti orang dengan cepat demi bangun momentum dan jaga standar. Dia mikirnya gini, mending salah karena terlalu cepat mecat orang, itu bisa diperbaiki, daripada ngebiarin orang yang biasa-biasa aja atau sikapnya negatif ngerusak budaya tim. Oke, tindakan cepat ini tentu harus diimbangi sama kemampuan merekrut orang yang tepat. Apa kriteria utama Slutman pas rekrut drivers ini? Dia nyaranin buat selalu jaga postur rekrutmen yang aktif. Jadi nggak nunggu ada lowongan baru nyari. Terus kalibrasi talenta secara berkala, evaluasi kekuatan tim rutin, yang paling menarik nih, dia nekankan buat fokus ke aptitude. Aptitude itu apa ya? Kayak bakat gitu? Iya, semacam bakat alami, rasa lapar buat belajar, potensi kasarnya gitu. Bukan cuma lihat daftar pengalaman di CV. Dia sendiri pernah frustasi dulu pas awal karir, ngerasa dinilai cuma dari pengalaman lama, bukan potensi ke depannya. Jadi dia nyari orang yang potensinya gede. Biarpun CV-nya mungkin nggak sempurna-sempurna amat. Menarik. Jadi potensi lebih penting dari pengalaman ya? Setelah dapat orang yang tepat, gimana membangun budaya yang kuat? Cukup nggak sih pasang poster nilai-nilai perusahaan gitu? Wah, jauh dari cukup kata dia. Slutman skeptis banget sama poster nilai-nilai yang nggak ada buktinya. Budaya itu, menurut dia, dibentuk sama konsekuensi. Perilaku mana yang dikasih hadiah, perilaku mana yang nggak ditolerir. Nah, itu yang beneran ngebentuk budaya. Dia kasih contoh akronim RESIP di data domain. Respect, Excellence, Customer, Integrity, Performance, Execution. Itu bukan slogan kosong, tapi panduan konkret buat perilaku sehari-hari yang ditegakin konsisten. Dia juga nggak ragu buat operasi subkultur yang bermasalah, kayak yang pernah dia lakuin di tim sales Snowflake. Selain konsekuensi, ada dua elemen budaya penting lagi nih. Ajarkan go direct sama bangun kepercayaan mutual. Maksudnya go direct itu gimana? Go direct itu intinya ngasih izin bahkan ekspektasi buat siapa aja di perusahaan ngomong langsung ke siapa aja yang relevan buat beresin masalah atau cari info. Nggak harus lewat jalur hierarki formal terus. Tujuannya buat hancurin silo antar departemen, percepat aliran info sama pengambilan keputusan. Organisasi harus jalan berdasarkan kebutuhan dan pengaruh, bukan cuma pangkat formal. Tapi go direct ini bisa bahaya nggak sih kalau nggak ada rasa percaya yang kuat? Nah, tepat banget. Makanya, bangun kepercayaan mutual itu jadi penting banget. Go direct cuma efektif kalau orang ngerasa aman buat ngomong terbuka, kasih masukan, atau bahkan kritik yang konstruktif ya, tanpa takut kena getahnya. Slutman ngacu ke kerangka Patrick Lencioni soal 5 disfungsi tim. Di situ kan akar masalah tim itu ketiadaan kepercayaan. Jadi takut konflik, kurang komit, ngehindar dari tanggung jawab, nggak fokus ke hasil bareng. Jadi bangun dan jaga kepercayaan itu kerjaan terus-menerus. Jadi fondasi buat pilar lainnya. Tim dan budaya yang pas, yang jalan pakai go direct dan kepercayaan tinggi, itu mesin eksekusi yang dicari Slutman. Oke, kita balik lagi ke dua pilar terakhir yang kayaknya nyambung banget. Fokus tajam dan langkah cepat. Slutman ini kan nekanin banget soal analisis sebelum solusi. Kenapa ini penting dalam konteks kecepatan? Bukannya analisis mendalam malah bikin lambat ya? Nah, ini paradoksnya. Analisis yang pas di awal itu justru bikin kecepatannya jadi efektif nanti. Slutman ingetin bahaya bias solution-centric, yaitu suka langsung loncat ke solusi sebelum masalahnya benar-benar dipahami. Kayak dokter lah, harus diagnosis dulu baru kasih resep. Pakai first principles thinking, bongkar masalah sampai ke akarnya. Contohnya gimana tuh? Dia kasih contoh gimana salah diagnosis masalah di perusahaan kayak Burroughs bikin keputusan merger yang keliru. Atau diskusi awal di Snowflake soal adopsi data cloud yang terlalu fokus ke solusi teknis nambah data tanpa benar-benar analisis kenapa pelanggan lambat adopsinya. Analisis buru-buru itu bisa bikin kita lari cepat tapi ke arah yang salah. Oke. Jadi analisis dulu, baru pertajam fokus dan percepat langkah. Kita udah bahas ini tadi, tapi gimana penerapannya secara spesifik, misalnya di penjualan? Nah, setelah analisisnya dalam, balik lagi ke pertajam fokus. Pastiin prioritasnya tunggal atau terbatas banget dan urut. Tanya lagi, satu hal paling krusial sekarang apa? Fokus ini baru deh memungkinkan percepat langkah. Pemimpin, setel irama cepat. Tekan cycle times, waktu buat nyelesain proses. Kulturnya harus penuh energi.
jangan lamban kayak birokrasi. Nah, soal penjualan, Slutman bahas timing kunci. Kapan sih waktu yang pas buat bener-bener injek gas penjualan? Ini keputusan strategis penting banget. Faktor apa aja yang dia pertimbangin buat timing ini? Dia punya beberapa pertanyaan kunci nih. Produktivitas tim sales sekarang udah oke belum? Pipeline atau daftar calon pelanggan, kita gede dan bagus nggak kualitasnya? Target jualannya realistis nggak? Tim salesnya beneran komit dan siap nggak? Contohnya beda-beda di tiap perusahaan. Di data domain, mereka sengaja nahan rekrut sales banyak-banyak sampai produknya siap melintasi jurang, crossing the chasm, diterima pasar luas gitu. Awalnya dukungan marketing sama lead gen digedein buat sedikit sales. Begitu produk dan pasar siap, baru deh tancap gas rekrut dan jualan agresif. Terus kalau di Snowflake? Di Snowflake, beda lagi tantangannya. Dia harus identifikasi mana sales yang beneran gunslingers, jagoan, mana yang flatliners, nggak produktif. Terus benerin proses rekrutmen sama sales enablement-nya, program dukungan buat sales gitu. Kalau di ServiceNow? Nah, ServiceNow malah kebalikannya. Produktivitas per sale tinggi banget. Buat Slutman, itu sinyal kalau mereka terlalu lambat rekrut. Dia langsung gandain tim sales dalam 6 bulan buat nangkep peluang pasar yang gede. Wah, jadi keputusan ngegas penjualan ini situasional banget ya. Ini nyambung ke pandangannya soal pertumbuhan. Grow fast or die slow. Beneran pertumbuhan lebih penting dari profit di awal. Slutman ngutip studi McKinsey yang nunjukin buat perusahaan teknologi, pertumbuhan pendapatan di awal itu sering jadi prediksi sukses jangka panjang yang lebih bagus daripada profit awal. Tentu aja ya, asumsinya model bisnisnya punya inherent profitability, potensi untung yang jelas ke depannya. Jadi pesannya, bangun model pertumbuhannya agresif, nantang. Coba tinggalin kompetitor jauh di belakang. Terus cari cara buat tumbuh, biarpun udah gede, sambil neken biaya akuisisi pelanggan sama biaya pertumbuhan lainnya. Tapi, kan tumbuh cepet gitu seringnya bikin birokrasi nambah jadi lamban kan? Ini yang dia sebut paradox stay scrappy as you scale up. Gimana caranya biar tetap lincah kayak startup pas perusahaan udah jadi raksasa? Nah, ini tantangan gede memang. Perusahaan kan biasanya lewat tahap embrio awal, formatif pembentukan, baru skala besar. Dinamisme, kecepatan, kelincahan itu sering hilang pas makin gede. Slutman nyaranin pemimpin buat terus waspada sama gejala ini. Sering-sering tanya, satu hal mendesak apa nih yang harusnya udah kita lakuin tapi belum? Atau proses atau rapat mana nih yang bisa kita hilangin biar lebih cepat? Tujuannya, biar mentalitas scrappy, efisien, hemat, gercep itu tetap ada, biarpun sumber daya udah banyak. Jangan sampai sukses bikin puas diri, terus jadi lamban. Yang menarik di sini tuh, gimana disiplin analisis sama fokus tajam itu justru jadi fondasi buat bisa gerak cepat secara efektif dan tumbuh terus ya. Kemampuan buat tetap scrappy sambil bangun proses efisien pas scaling ini benar-benar ujian kepemimpinan sih. Betul banget. Fokus bikin kecepatan jadi terarah, analisis mastiin kecepatannya ke tujuan yang benar. Jaga keseimbangan ini pas perusahaan tumbuh pesat itu, wah, seni tersendiri. Oke, terakhir nih, setelah bahas cara genjot organisasi, Slotman juga terapin logika empit opini ke level individu. Kita lihat perspektifnya soal menguatkan karir Anda sendiri. Dia punya analogi menarik. Anda adalah produk. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita harus kelola karir kita secara proaktif, strategis, orientasinya ke hasil, sama kayak manajer produk ngelola produknya gitu. Kita perlu paham pasar, dunia kerja, fitur kita, skill pengalaman, kepribadian, terus gimana masarin diri biar nilainya tinggi. Jangan pasif nunggu kesempatan datang aja. Faktor kunci apa aja sih yang nentuin nilai seseorang di pasar kerja menurut dia? Dia identifikasi beberapa. Pendidikan itu penting ya buat fondasi, tapi nilainya cenderung turun seiring karir jalan, kecuali di industri spesifik kayak hukum atau dokter gitu. Pengalaman jadi lebih penting, terutama kemampuan belajar dari sukses dan gagal. Dia saranin jangan jadi kutu loncat, pindah cepet-cepet, tapi tunjukin dampak nyata sama pembelajaran di tiap peran. Terus apa dong yang paling penting? Nah, menurut Slutman, yang paling penting dan paling susah dinilai itu aptitude. Ini bukan cuma pengalaman, tapi ya itu tadi, bakat alami, rasa lapar belajar, kemauan kerja keras, potensi mentah buat berkembang ke depannya. Ini yang dia cari pas rekrut. Selain aptitude? Selanjutnya kepribadian. Kita bawa energi positif nggak? Bisa kerja sama nggak? Low maintenance, nggak banyak drama? Punya rasa kepemilikan? Hindari sikap entitlement, ngerasa berhak dapat ini itu tanpa usaha. Terus terakhir, komunikasi. Kemampuan nyampein ide lisan tulisan dengan jelas dan efektif itu krusial banget. Harus diasah terus.
Dia juga kasih tips karir praktis kan ya? Iya, beberapa tipsnya pragmatis banget, punya tujuan jangka panjang tapi fleksibel ya. Awal karir, jangan terlalu fokus ke titel atau gaji, fokus ke belajar dan pengalaman di perusahaan atau industri yang bagus dan lagi naik daun. Pilih lift yang lagi naik gitu. Terus embrace the struggle, rangkul perjuangan, karena di situ pertumbuhan karakter sama skill paling gede terjadi. Jaga reputasi baik-baik, referensi itu penting banget. Hindari masa-masa stagnan, career doldrums, sama sikap buruk yang bisa bunuh karir. Career killers, kayak negatif terus, nyalahin orang, atau nolak perubahan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi ngelola karir ya? Ini pandangan yang fokus banget ke hasil, nilai tambah, dan gimana kita aktif bentuk diri jadi produk yang dicari di pasar talenta. Dari seorang operator ulung yang udah lihat ribuan orang bangun atau ancurin karir mereka. Penekanannya ke aptitude, attitude, sama kemampuan eksekusi sebagai pembeda jangka panjang itu kuat banget. Baiklah, Mari kita coba rangkum ya esensi dari filosofi MPDAP ala Frank Slootman ini. Intinya sih ini kayak panggilan buat nuntut lebih tinggi standarnya. lebih fokus, lebih cepat, lebih urgen dari diri sendiri dan dari organisasi Anda. Ini soal bergerak dengan intensitas tinggi, fokus tanpa henti ke misi utama, dan eksekusi tanpa celah. Terus jangan pernah puas sama kondisi sekarang. Slootman selalu ukur kepemimpinan dari hasil, outcomes yang dicapai, bukan cuma aktivitas atau niat baik doang. Sebagai penutup nih, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari kutipan Theodore Roosevelt soal Man in the Arena yang sering dikutip Slootman. Roosevelt kan muji orang yang beneran turun gelanggang, yang berani berjuang, keringatan, bahkan mungkin gagal daripada cuma jadi penonton atau tukang kritik di pinggir lapangan. Kutipan yang kuat ya. Banget. Nah, pertanyaannya buat Anda. Di area mana dalam pekerjaan atau hidup Anda sekarang, Anda bisa lebih berani berjuang, daring greatly? Di mana Anda bisa ambil risiko yang berarti demi capai sesuatu yang lebih besar, biarpun ada kemungkinan nggak berhasil? Atau pertanyaan yang lebih praktis dari pilar Slootman, satu area spesifik apa dalam kerjaan Anda yang bisa Anda mulai genjot up besok pagi buat lihat dampak paling besar? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami dalam pembahasan mendalam mengenai MPIT Up ini. Semoga ya wawasan dari Frank Slootman ini bisa kasih percikan inspirasi dan relevansi buat perjalanan Anda, baik dalam memimpin organisasi maupun mengelola karir Anda sendiri. Sampai jumpa di sesi berikutnya.